Bukti yuridis atas keberadaan negara hukum Indonesia dalam arti material tersebut harus dimaknai bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dinamis atau negara kesejahteraan welfare state yang membawa implikasi bagi para penyelenggara negara untuk menjalankan tugas dan wewenangnya secara luas dan komprehensif dilandasi ide-ide kreatif dan inovatif. Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tertuang pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian pasal Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum. Baik, selanjutnya negara hukum Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, norma hukumnya bersumber pada Pancasila sebagai hukum dasar nasional. Yang kedua, sistem yang digunakan adalah sistem konstitusi. Yang ketiga, kedaulatan rakyat atau prinsip demokrasi. Yang keempat, prinsip kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan terdapat dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, adanya organ pembentuk undang-undang atau presiden dan DPR. Yang keenam, sistem pemerintahannya adalah presidensil. Yang ketujuh, kekuasaan kehakiman yang bebas dari kekuasaan lain atau eksekutif. Yang kedelapan, hukum bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya yang ke-9 yaitu adanya jaminan akan hak asasi dan kewajiban dasar manusia terdapat dalam pasal 28 ayat A sampai J Undang-Undang 1945. Negara dalam pandangan teori klasik diartikan sebagai suatu masyarakat yang sempurna atau a perfect society. Negara pada hakikatnya adalah suatu masyarakat sempurna yang para anggotanya menaati aturan yang sudah berlaku. Suatu masyarakat dikatakan sempurna jika memiliki sejumlah kelengkapan yakni internal dan eksternal. Kelengkapan secara internal yaitu adanya penghargaan nilai-nilai kemanusiaan di dalam kehidupan masyarakat itu, saling menghargai hak sesama anggota masyarakat. Negara hukum dan HAM adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Karena kalau salah satunya tidak ada, maka tidak akan berjalan dengan semestinya. Sebab itu yang dapat membuat warga negara Indonesia mendapatkan suatu keadilan, perlindungan, dan pengakuan secara sah, dan sebagai pembentukan suatu negara yang adil, makmur, dan sejahtera. HAM atau hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri setiap manusia dari awal sejak dilahirkan dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Upaya dalam penegakan HAM dilakukan melalui dua jalur, yaitu ada jalur hukum dan politik. Maksudnya, terhadap berbagai pelanggaran HAM, maka upaya menindak para pelaku pelanggaran diselesaikan melalui pengadilan HAM berat dan melalui KKR atau Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Sebagai negara hukum, maka dalam upaya menegakkan HAM diatur pelaksanaannya dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Undang-Undang 1945 pasal 31 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak mendapat pengajaran. Yang kedua ada ketetapan MPR, TAP MPR nomor 17 MPR tahun 1998 menugaskan Presiden dan DPR untuk membentuk lembaga yang melakukan penyuluhan, pengkajian, pemantauan, penelitian, dan mediasi tentang HAM. Yang ketiga ada Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 pasal 9 yang menegaskan tentang hak untuk hidup. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai materi dari sebelumnya. Adapun prinsip negara hukum diposisikan ke dalam ruang gerak dan peran kecil ataupun sempit, seperti dalam uraian terdahulu, negara hukum dikonsepsikan sebagai sistem penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum, pemerintah dan unsur-unsur lembaganya dalam menjalankan
tugas dan wewenangnya terikat oleh hukum yang berlaku. Prinsip negara hukum material yang dikembangkan di abad ini sedikitnya memiliki sejumlah ciri yang melekat pada negara hukum atau yang bisa disebut dengan Rechtsstaat. Yaitu, yang pertama itu HAM menjamin oleh undang-undang, yang kedua itu supremasi hukum, yang ketiga itu pembagian kekuasaan demi kepastian hukum, yang keempat itu kesamaan kedudukan di depan hukum, yang kelima itu peradilan administrasi dalam perselisihan, yang keenam itu kebebasan menyatakan pendapat, bersikap dan berorganisasi, dan yang ketujuh itu pemilihan umum yang bebas, dan yang terakhir adalah badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya.